Nabi juga tahu, ini anak ini dusta, anak muda ini. Ada apa mas kok di situ? Saya nyari tali kekang kuda saya jatuh ya Rasulullah, atau tali onta itu ya. Ya sudah. Oh akhirnya besok ketemu Nabi Pak. Ditanya, gimana mas? Sudah ketemu tali ontanya? Belum ya Rasulullah gitu. Dia tahu dia dusta yang kedua ini, dia sadar itu. Oh, ditanya lagi sama Nabi. Akhirnya Nabi setiap hari nanya, anak ini ketakutan. Wah lah ini setiap ditanya saya harus bohong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, para jamaah kajian tafsir Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur malam hari ini kita lantunkan kepada Allah atas kesempatan kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi majelis mubarak, penuh berkah, banyak manfaat, dimudahkan mengamalkan dan semoga istiqomah dalam mengamalkannya. Amin. Baik, temanya adalah Tarhib Ramadan. Ada kata-kata tarhib, tarhib, targhib. Ini pakai yang mana spanduknya depan itu? Artinya beda-beda ini kalau bahasa Arab. Yang pertama rohaba, rohaba, rohaba yarhabu. Ya, ini ketemu asal kata nanti masyhurnya marhaban. Apa artinya? Selamat datang Ramadan. Kalau rohaba, kalau rohaba yarhibu, ya artinya apa? Benci. Loh, tarhib itu nak pakai ha itu, mari kita benci Ramadan gitu. Ya. Jauh ya Pak artinya. Kalau rohba yarghibu itu artinya apa? Cinta. Ya. Roghibtu anta, saya mencintaimu. Artinya apa? Memotivasi, mengisi Ramadan dengan kebaikan, ya. Jadi nek pakai GH berarti targhib. Nek pakai H itu tergantung niatnya ya, karena rohaba dan rohaba itu sama tulisannya, pakai H, nggak ada KH, nggak ada sekarang ya. Tarhib itu nggak ada, ya tarhib itu atau targhib itu. Nah, ini bahasa Arab, maknanya dalam, kaya, makna luar biasa bahasa Arab, bahasa Al-Quran ya. Baik, lepas dari itu maksudnya adalah bagaimana kita serius menyambut bulan Ramadan. Karena kalau kita nggak serius itu, Allah Maha tahu kesungguhan kita itu. Di Al-Quran misalnya, ini sebagai pengantar dulu, ada surat yang membongkar tentang kedustaan orang-orang munafik. Ya, surat At-Taubah. Sampai baca surat At-Taubah itu ya nggak boleh pakai Bismillah ya. Jadi nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, bara'atum minallahi wa rasulihi. Kenapa nggak boleh pakai Bismillah? Karena Bismillah itu ada dua nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih,
Ar-Rahim yang maha penyayang. Jadi ini sifat baik semua. Padahal At-Taubah itu membongkar busuknya orang-orang munafik. Maka ta'awud cukup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin, dan seterusnya. Itu pendapat para ulama. Nah, di surat At-Taubah ini ada ayat Allah meledek orang-orang munafik, ya. Ayat 46 ini. Walau aradul khuruj la'addu lahu uddatan walakin karihamahum bi'asahum. Walau aradul khuruja, ini orang munafik itu kan riwayatnya kalau ngomong selalu bohong. Idza haddasa kadzdzaba, kalau bicara mesti dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji pasti ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya pasti berkhianat. Orang munafik itu kalau sebelum perang, Pak, itu kemaki itu. Oh, seakan-akan ya itu ya. Perang Badar mereka kan nggak berangkat itu karena matematika mereka nggak mungkin menang lah ini melawan orang Quraisy. Mereka nggak berangkat. Tapi mereka sombong, andaikan kami kemarin ikut berangkat pasti menangnya lebih hebat lagi pasukan Islam itu. Allah uji itu, omongannya itu diuji. Karena beberapa, ada memang selain orang munafik, beberapa orang nggak bisa ikut perang Badar. Contohnya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr itu Masya Allah menyesal sekali nggak ikut perang Badar. Sampai beliau itu kalau ngomong sama teman-temannya, ya, Allah andaikan kasih saya kesempatan peperangan berikutnya, saya akan tampakkan kehebatan saya di hadapan Allah untuk membela agama. Ini kan memang fasenya satu fase defensif, Pak. Ini kalau nggak melawan habis itu saat itu ya kaum muslimin di kota Madinah. Betul, Pak. Ungkapan itu diuji oleh Allah setahun berikutnya. 1 tahun 10 hari perang apa? Uhud. Berangkatlah Nabi, ada 1000 dari kota Madinah keluar menuju bukit Uhud. Begitu mendengar musuhnya 3000, ketakutan mereka. Yang orang munafik itu 250 pulang, Pak. Waduh, ini musuhnya 3000, ini sama aja kita menuju kematian. Ini sudah pulang aja, gembosi, Pak. Pulang. Yang 250 itu goncang pasukan Nabi itu. Yang 250 itu orang-orang munafik itu. Ya. Nah, Allah itu bongkar kebusukan mereka. Walau aradul khuruja, kalau orang-orang yang gede omong itu memang pengen betul-betul berjuang bersama Nabi, la'adulahu uddatan, tanda jujurnya mereka dengan omongannya itu mereka mesti udah persiapan. Ya. Ini ngomong tok, Pak. Ya, nggak ada persiapannya itu. Olahraga males. Orang munafik, infak, wabot. Orang munafik itu ngeceng, lihat orang infak ada yang wayal mizuna fis shadaqat, ada ayatnya itu di surat At-Taubah masih ya. Mereka ngeceng sama orang mukmin yang infak, ada yang kayak Abu Bakar 100%, Pak. Nah, Abu Bakar imannya sudah nggak ada ukurannya, nah Abu Bakar itu ya. Umar lebih banyak jumlahnya, tapi kualitasnya separuhnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang dengan segenggam kurma, ada yang dengan sebutir kurma itu. Orang munafik itu meledek itu. Ya, makanya wa minhum mayalmizuka fis shadaqat. Ada orang munafik itu yang meledek kalian ketika kalian berinfak dengan sebutir kurma itu. Tapi itulah orang munafik gak persiapan itu. Makanya Allah sampaikan walau aradul khuruja, andaikan mereka itu benar-benar pengen membela agama bersama nabinya, pasti mereka persiapan. Ya, walakin karihamahum bi'asmahum, karena mereka enggak persiapan, Allah
beratkan hati mereka untuk membela agamanya dan nabinya itu. Mereka males akhirnya, ditimpa ketakutan, kemalasan, ya, takut meninggalkan kenyamanannya di Madinah, akhirnya nggak berangkat. Maka Allah katakan, wakilak udu ma'al qaidin, sudah kamu di rumah saja, memang nggak persiapan nggak. Maka kata Allah, wal kharaju fikum, andaikan dia berangkat, mazadukum illa khabala, tidak nambah kekuatan, malah nambah apa? Kelemahan. Gembosi tok, saya bakal menang iki sama Tabuk. Itu berat loh Pak. Perang Tabuk itu pertama melawan sekutunya Romawi. Perang Tabuk itu ya. Jazirah Arab kan sudah takluk. Nabi ngetes nih sekutunya Romawi ini ya, berat itu 10.000 ya pasukan Tabuk ya. Tapi nanti kan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walau adza'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Nah, para ulama menyindir Pak, orang yang pengen sukses di bulan Ramadan tapi tidak persiapan, itu seperti munafik yang pengen bela nabinya tapi nggak mau persiapan, akhirnya nggak berangkat itu. Semua kan ngerti Pak, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah masuk datang, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar-lebar. Ghuliqat abwabun nar, neraka ditutup rapat-rapat. Sufiddatis syayatin, setannya diikat kencang-kencang oleh Allah. Maka kondisi ini harusnya itu secara eksternal Pak, itu sudah penuh kemudahan. Maka sampai Nabi bersabda, dengan kemudahan begitu kok orang tidak ada perubahan, man hurrima khairaha faqad hurrima. Siapa yang terhalang dari memaksimalkan kesempatan Ramadan, di luar Ramadan lebih terhalangi lagi dari kebaikan. Kalau setan itu kan diikat malam pertama Ramadan, dilepas malam takbiran kan setannya itu ya. Makanya dipastikan subuh pertama 1 Syawal, yaitu biasanya pemain inti itu yang di masjid itu ya, pemain tambahan ya sudah tersingkir itu karena nggak persiapan itu ya. Sepekan kram Pak, orang olahraga nggak pakai persiapan, kram nggak kakinya, masuk ke gelanggang langsung itu kram sih, itu nggak kuat itu. Nah, apa yang menyebabkan beratnya itulah nanti yang dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi itu. Nah, ini gambaran dari para ulama tentang kejujuran niat kita. Kalau kita memang pengen betul-betul Ramadan itu penuh makna, maghfirah, ampunan dari Allah, persiapan itu sebenarnya jawaban dari kesungguhan kita. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, beliau menyebutkan salah satu yang menghambat seseorang dari sebuah ibadah adalah dosa atau maksiat. Dosa ada dua Pak. Dosa itu ada dua. Satu ya, tarkul awamir, meninggalkan perintah. Dosa pertama itu tarkul awamir, meninggalkan perintah Allah. Dosa yang kedua itu fi'lun nawahi, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, melanggar syariah itu berarti. Dan ulama sepakat dosa karena meninggalkan perintah itu lebih berat daripada dosa melakukan larangannya Allah. Ini ada dua orang ya, satu dia suka berzina tapi dia sholat Pak. Yang satu nggak mau maksiat ini, mendem, nggak mau judi, nggak mau perempuan apalagi, dia setia sama istrinya tapi nggak pernah ke masjid Pak, nggak pernah sholat. Dosanya gede mana di hadapan Allah ini ya. Gede yang kedua ini, di hadapan manusia baik, dia setia sama istri, gak selingkuh. Ini jangan dimanai selingkuh gak apa-apa berarti. Jangan. Ini untuk mendudukan betapa dosa itu ada urutannya.
Biar orang itu jangan menganggap baik di masyarakat itu sudah cukup. Ya. Ada dua kewajiban dia lupa. Yang pertama justru hablum minallah yang pertama itu, hablum minan nas yang kedua. Ya. Dan jangan memisahkan, dua-duanya harus berjalan dengan baik. Nah inilah dosa. Jadi tarkun tarkun nawahi, ya, meninggalkan perintah Allah itu dosanya lebih besar daripada melakukan yang dilarang oleh agama. Ya, ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapa? Ya, ini dianalogikan oleh para sahabat. Ya, ketika menjelaskan ini diberi logika begini, bahwa bapak ini, ya, ketika diperintah, Pak, silakan masuk masjid sambil masing-masing membawa beras 25 kilo. Ya, itu berat nggak Pak? 25 kilo. Kalau jarang bawa, berat ya Pak? Itu perintah itu. Kalau larangan, Pak, jangan keluar masjid. Ya, gampang pada. Ya, butuh energi nggak Pak untuk menyepakati larangan ini? Butuh energi nggak? Jangan keluar masjid. Itu nggak butuh apa-apa, cuma butuh apa? Taat kepada perintah saja itu. Makanya meninggalkan perintah itu dosanya lebih berat daripada melakukan sebuah dosa. Ini disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab ketika beliau menjelaskan tentang hadis tentang Bunyal Islamu ala khamsin itu, Islam berdiri di atas 5 hal itu. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab menjelaskan tentang dosa meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa melakukan larangan yang dilarang agama. Ya. Jadi perihal masalah maksiat, jangan sampai orang berpikir maksiat itu hanya melakukan pelanggaran. Ya. Orang zina, maksiat besar itu di masyarakat, aib betul itu Pak. Ya. Orang korupsi, orang ada korupsi sama zina, aibnya gede mana Pak? Di masyarakat, kayaknya gede zina ini di masyarakat ini. Ya. Orang korupsi, ya, tapi sering nyumbang, ya. Sementara yang satu rajin ke masjid nggak pernah nyumbang, di masyarakat bisa lebih mulia yang nggak pernah ke masjid tapi rajin nyumbang itu, ya, karena barometernya tidak pakai barometer yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Baik, itu Ibnu Qayyim menjelaskan. Nah, apa ketika beliau menjelaskan firman Allah surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. 14 ya, benar. Kalla, sekali-kali tidak, bal rana, apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Ron itu Pak digambarkan oleh Ibnu Qayyim, ron itu seperti sebuah titik yang akan membuat gelapnya, ya, sebuah hati. Ya. Qulubihim, kata Allah, rona ala qulubihim. Jadi satu maksiat itu membuat hati kotor. 2 maksiat tambah kotor. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allah ini menghukum hambanya yang bermaksiat itu tidak langsung dihukum secara fisik oleh Allah. Ya. Jadi nggak mungkin sangat sedikit, mungkin 1001 ya. Kalau ada orang kaya raya maksiat langsung bangkrut, ada nggak Pak? Ya. Kaya raya maksiat langsung bangkrut Pak? Kayak nggak ada itu. Mestinya orang takut semua kalau gitu, ya. Orang kaya kemudian pasang togel misalnya atau main perempuan langsung hartanya ludes ditelan bumi kayak apa? Koron itu. Orang mesti anti maksiat semua itu. Kalau semua maksiat itu langsung dikeskan Allah hukuman fisiknya itu. Enggak begitu. Juga bukan orang yang sehat, kuat, gede badan itu ketika maksiat dia jadi lumpuh. Bukan begitu cara Allah menghukumnya. Ya, bukan begitu. Makanya ada yang ngomong mensanain konporsano itu belum tentu benar itu.
di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat ya. Mesti bener nggak Pak? Orang yang jago fitness itu rajin ke masjid. Padahal kuat siapa? Yang nggak fitness sama yang sering fitness itu. Kuat yang sering fitness kan Pak? Berarti mesti bener nggak kalau fisiknya kuat, jiwanya sehat itu? Makanya bener itu pepatah itu, gunung ku daki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati, kan begitu. Ya kan Pak? Nah, ternyata bukan masalah fisik Pak itu. Masalah apa? Kebersihan hati itu berarti jawabannya itu. Ya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika menjelaskan ron itu adalah titik dosa. Ada orang maksiat tek 1, 2, Allah itu masih tunggu ini. Ya. Allah masih nunggu. Ya ibadi, dalam hadis qudsi banyak. Ya ibadi wahai hambaku. Ya. Andaikan engkau datang kepadaku dengan seluas samudra dosa, engkau mengakui dosamu, datang kepadaku mohon ampunan, aku akan sambut dengan seluas samudra maghfirahku. Masya Allah nih, di hadis-hadis qudsi banyak hadis yang semisal begini. Ya ibadi wahai hambaku, andaikan engkau datang dengan segunung dosa dan engkau menyesal, taubat, meminta ampun kepadaku, aku sambut dengan segunung ampunan dariku. Jadi Masya Allah, Allah itu Ghafurur Rahim bagi yang bertaubat. Nah, kalau maksiat itu terus begitu, itulah yang ada. Jadinya ron itu yang menutupi hati tadi. Jadi titik jadilah rana ala qulubihim, sesuatu yang menutup hatinya. Nah, hati yang tertutup ini kata Ibnu Qayyim, hukuman pertamanya adalah tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah. Anda nggak bisa menikmati tarawih itu nggak bisa. Kalau banyak dosa nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kata Ibnu Qayyim, kalau sudah nggak nikmat berikutnya pasti meninggalkan ibadah. Begitulah hukuman atas sebuah dosa. Maka jazaa'u sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Ya, hukuman dari sebuah dosa itu dosa berikutnya Pak. Seperti orang bohong. Maka Nabi itu paling nggak suka sama orang bohong. Ya, Nabi ditanya, ya Rasulullah, mukmin ada yang penakut nggak? Ada. Ya, bisa saja mukmin itu penakut. Mukmin ada yang bakhil nggak? Ada. Ya, ada yang bakhil mukmin itu. Ketika Nabi ditanya, mukmin ada yang pendusta nggak? Tidak mungkin, karena dusta itu miliknya orang munafik itu. Karena dusta itu Masya Allah Pak, mesti harus menarik dusta berikutnya itu. Nabi itu nggak ingin sahabatnya berdusta. Satu hari ada anak muda di zaman Nabi itu. Ya, ketika itu Nabi heran ini, anak muda ini dia pas lewat ada akhwat-akhwat, gadis-gadis lagi ngobrol ini. Ya, loh, namanya anak muda Pak, dia tergoda, pengen ngobrol sama gadis-gadis itu. Ketahuan Nabi itu, ditanya, ya Fulan, ya, kenapa kamu di situ? Ya Rasulullah, saya cari tali kekang kuda saya tadi jatuh di sekitar sini, tak cari itu. Dia itu tahu betul dia berbohong itu, dan Nabi tahu dia berbohong, tapi Nabi nggak mengecap, wah ngapusi kamu ya, dusta kamu ndak. Ini nggak boleh Pak, seorang guru mengatakan yang negatif kepada anaknya, nggak boleh. Sebagaimana kita diajari oleh seorang ayah yang soleh namanya Yakub. Yakub itu begitu anaknya yang 10 merengek-rengek mau ngajak Yusuf main-main. Yakub sudah tahu. Ya, ini kakaknya ini ada udang di balik rempeyeknya ya. Ya. Tapi ayahnya tuh hanya mengatakan dohirnya, ya jaga adikmu kalau begitu. Iya ayah, begitu. Karena rencananya sudah matang, memang nggak mau jaga, maunya Yusuf dibuang. Begitu sudah sampai sumur jauh dari pemukiman, Yusuf diambil bajunya, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian dia nyembelih, enggak tahu nih, dia serigala atau kambing, bajunya Yusuf itu dilumuri darah. Pulang sambil nangis. Waja'u abahum isya ayyakun. Dia pulang sambil nangis Pak, sambil bawa bajunya Yusuf itu bajunya Yusuf itu penuh darah, tapi tidak satupun sobek Pak, bajunya itu, kaosnya Yusuf itu.
Ayahnya tuh tahu, iki mesti dusta ini mesti dusta ini. Tapi apa kata Yakub ya, fasobrun jamil, ya sudah. Kalau informasinya seperti yang kalian katakan, saya akan bersabar. Semoga Allah berikan kesabaran terbaik untuk saya. Yakub tidak ngomong, masuk akal ini. Masa bajunya nggak sobek, ini mesti ngapusi kamu itu ya. Ini pendidikan buruk ini kalau kita gampang menvonis anak-anak didik, termasuk anak kita, nggak boleh ya. Ini hati-hati sekali, dan nanti terbukti sendiri ucapannya anak-anaknya yang berdusta tadi itu. Nabi juga tahu, ya anak ini dusta, anak muda ini. Ada apa mas kok di situ? Saya nyari tali kekang kuda saya jatuh ya Rasulullah, atau tali onta itu ya. Ya sudah. Oh, akhirnya besok ketemu Nabi Pak, ditanya gimana mas, sudah ketemu tali ontanya? Belum ya Rasulullah gitu. Dia tahu dia dusta yang kedua ini, dia sadar itu. Oh, ditanya lagi sama Nabi. Akhirnya Nabi setiap hari nanya, anak ini ketakutan. Wah lagi setiap ditanya saya harus bohong ini. Ya. Akhirnya Pak, dia ketakutan kalau sholat tuh nunggu Nabi nggak ada Pak. Ya. Biasanya Nabi hafal nih, Nabi itu hafal tempat sahabat di mana-mana itu ya. Kalau Sauban di sebelah mana, sahabat ini di mana itu. Ketika itu dia mulai nggak kelihatan. Nah, satu hari dia masuk Masjid Nabawi, tolah-toleh, Nabi nggak ada, aman nih. Dia sholat 2 rakaat Pak, tahiyatul masjid, Allahu Akbar, Nabi langsung di sampingnya itu. Ditunggu sama Nabi. Nabi duduk lama sekali, anak muda ini dilama-lamakan sholatnya, harapannya Nabi ndang pergi itu. Nabi nggak pergi-pergi Pak, ditunggu sampai selesai. Begitu dia salam, dia minta maaf sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berdusta, saya minta maaf ya Rasulullah itu Pak. Jadi Nabi itu untuk menghilangkan dusta itu sampai serius begitu. Satu orang didandani betul sama Nabi, karena buruk sekali sifat dusta itu ya. Dusta itu menutupi hakikat dari kebenaran yang sebenarnya itu. Makanya menarik maksud berikutnya, jangan pernah berdusta ya. Makanya Rasul bersabda, man lam yada' qaula zuri wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang puasa dia belum bisa meninggalkan kebiasaan dustanya ya. Karena dia nggak meninggalkan di bulan Rajabnya, Sya'bannya, masih saja membiasakan kedustaannya, terbawa ke Ramadan. Kata Nabi, falaisa lillahi hajah. Allah tidak peduli meskipun dia sudah menahan lapar dahaga seharian dari pagi sampai sore harinya. Allah nggak peduli, nggak dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena dusta tadi. Baik, kembali ke tadi Pak, maka hati itulah pengendali utama kita. Makanya jawaban orang-orang soleh itu kalau ditanya, apa yang menyebabkan Anda ini betah berlama-lama baca Quran? Jawabannya simpel, nikmat. Sudah Pak, kalau sudah nikmat itu sebagaimana nikmatnya kita megang HP kita. Nah, survei di Indonesia, semoga kita nggak termasuk yang disurvei itu ya. Survei di Indonesia, orang Indonesia itu sehari megang HP, buka HP 7 jam 50 menit Pak. Dahsyat gak itu? Ya. Terbesar keberapa, pokoknya masuk ranking 10 besar Indonesia itu 7 jam 50 menit Pak. Ya coba bapak-bapak yang gak megang HP, anaknya aja diamati. Bangun tidur HP, mau tidur HP yang terakhir pegangan ya. Ya, ada kesempatan HP gitu ya. Ini kenapa Pak? Ya nikmat itu. Pecinta apa ini? Mobil Legend atau apa? Game yang apa itu? Bisa online ya Pak ya. Perang sama yang di mana, Jakarta atau Solo atau mana tuh. Ya. Kenapa betah itu? Saya pernah Pak, anak-anak muda itu di sebuah lembaga pendidikan itu, Masya Allah, saya pertama datang tak duga itu, wah anak-anak hebat ini, setiap malam lembur tak kira buat apa ini, karya-karya tertentu ya. Karena saya kan nggak mudeng Mobile Legends itu gimana, ternyata game Pak itu ya. Di kantor itu Masya Allah dari pagi sampai jelang subuh itu
Lah kenapa betah? Ya simpel jawabannya, nikmat. Nah, nikmat inilah yang membuat seseorang betah melakukan apapun, mau aktivitas dunia akhirat itu nikmat. Nah, kenapa ibadah tidak nikmat? Karena ada ron dalam hati manusia yang menutupi dari sebuah kenikmatan, sehingga ketika ron itu menutup betul maksiat, jadi ron penutup hatinya, itulah kenikmatannya hilang. Saat itulah orang tidak ingin berlama-lama. Ya, mohon maaf, kenapa ada yang bisa sehari 3 juz, ada yang sehari cuma 3 lembar. Ya, mungkin 3 lembar sudah ekstra betul ya. Ya, direwangi mungkin kasih hadiah dan lain sebagainya. Ya, kenapa ada yang bisa 3 juz sehari, 4 juz ya? Kenapa ada yang bisa meninggalkan keluarga, iktikaf di 10 malam yang terakhir, mengejar Lailatul Qadar? Dia sudah bisa menikmati sebuah ibadah tadi. Kalau belum menikmati, ya nggak bakal, Pak. Nggak bakal itu. Anda nggak seneng mancing, Pak. Diajak mancing sama orang yang hobi, betah nggak jenengan? Saya punya teman hobi mancing itu, Pak. Kalau mancing itu nggak kelas lokal Semarangan ya, sampai keluar pulau nyewa kapal itu. Saya nanya, sampean ini masya Allah mas, apa nggak eman-eman duit buat nyewa kapal itu dapatnya kadang nggak seberapa itu, nek biaya operasional dibuat beli ikan itu dapat sak kontainer Pak itu ya. Mas, bukan masalah ikannya mas, tapi masalah apa? Kepuasannya itu. Katanya begitu kail dilepas itu kemudian bergerak ini umbulnya ya, tanda itu sup gitu langsung strike orang itu ya, ditarik itu nikmatnya di situ katanya. Itu yang mahal, itu nggak ada harganya itu. Maka sampai buat kaos hobi tak kenal kata rugi gitu ya. Orang hobi nggak kenal kata rugi katanya Pak ya. Dia bayar berapapun, yang penting puas, nikmat itu. Itu urusan dunia itu sampai begitu Pak. Kenapa? Nikmat. Saya diajak baru nyemplungkan umpan, mungkin 5 menit nggak disentuh aja harus pengen bali aja hawane ya. Karena nggak bisa menikmati itu. Orang bisa menikmati itu nggak betah lama Pak. Pasti itu. Urusan apapun itu rahasianya nikmat, menikmati itu ya. Anda datang ke majelis taklim tidak bisa menikmati, sudah boyo itu ongkeh rampung-rampung ke ustaz gitu. Karena nggak menikmati itu ya. Tapi kalau menikmati, oh masya Allah ya, untaian demi untaian ilmu yang disampaikan, dia akan serap itu karena dia menikmati itu. Nah, kalau dunia itu nggak butuh hati yang bersih, tapi akhirat itu butuh kebersihan hati untuk menikmatinya. Tidak mungkin bisa tadabbur berlama-lama dengan Al-Quran, interaksi kita di bulan Ramadan, kalau hati kita nggak bersih. Ya. Karena Ibnu Qayyim tadi menyampaikan, ya, ron itu menjadi penghalang utama dari sebuah kenikmatan beribadah. Ya, maka ada pepatah, la ya'rifuha illa man daqaha. Nikmatnya seberapa? Ya nggak bisa diceritakan, bahkan nggak bisa bercerita kecuali yang sudah mencoba merasakannya sendiri itu. Ya. Maka Umar bin Khattab itu mengatakan, ya, laulal laila ma'ahbabtul baqa fil ar. Andaikan tidak ada waktu malam, saya milih mati saja. Ya. Karena Umar itu yang ditunggu waktu malam, dia bermunajat kepada Allah. Bebannya berat itu, dia akan hamparkan sajadah panjangnya di malam harinya, mengeluh, meminta, bercerita kepada Allah. Maka Umar mengatakan, saya nggak ada malam itu lebih baik mati saja. Ini orang yang sudah bisa merasakan nikmatnya waktu malam itu. Bukan nikmat untuk tidur Pak, nikmat untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapannya apa? Yang pertama, persiapannya sebelum masuk Ramadan, pastikan kita taubatan nasuha dari dosa-dosa kita. Taubat nasuha itu kalau dosanya dosa besar Pak, ya, para ulama menegaskan wajib disebut dosanya. Dia korupsi, sebut dosanya, ya Allah saya korupsi ya Allah,
saya menyesal ya Allah. Dia berzina, saya jatuh dalam perbuatan nista ya Allah, saya berzina, ampuni dosa besar saya ini. Ya, itu adabnya disebut dosanya. Nah yang nggak disebut dosanya itu yang dosa kecil itu. Yang Nabi bersabda misalnya, man soma Ramadhana, siapa puasa di bulan Ramadan, semua dosa-dosanya yang masa lalu diampuni. Itu dosa kecil. Dosa kecil ya, misalnya kita, pokoknya dosa kecil itu semua dosa yang nggak ada namanya di Quran, nggak disebut namanya di hadis, dan tidak ada lafaz laknat. Ya, itu dosa kecil berarti. Kalau ada laknat, la'anallahu rasya wal murtasya, Allah melaknat pemberi suap dan yang menerima. Berarti suap ini dosa besar. Ya. Wala takullahuma uffin, jangan kamu berkata kasar kepada orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan kamu hardik keduanya. Berarti kasar kepada orang tua dosa besar. Itu yang pertama, kita taubatan nasuha sebelum Ramadan agar Ramadan ron tadi tutup hatinya itu sudah dihilangkan oleh Allah, hatinya bening. Betul kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal dagingnya yang menentukan. Kalau dia baik, semua baik. Kalau dia baik, mata betah berlama-lama dalam kebaikan, kaki senang melangkah ke tempat yang terbaik, tangan ringan mengeluarkan harta yang terbaik, pikiran jauh dari yang negatif, ucapannya pasti yang keluar kebaikannya. Itu kalau hatinya bersih. Tapi sebaliknya kalau hatinya kotor, kata Nabi, semua jadi buruk, ngomongnya jelek, kaki melangkah ke tempat yang buruk, pikiran selalu berpikir yang negatif, thinking kepada saudara muslim lainnya. Itulah balasan dari hati yang buruk. Jadi yang pertama, kita upayakan taubatan nasuha sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan apa? Persiapan ilmu pasti. Ya, ini jauh lebih gampang, Pak. Ya. Anda butuh apapun hari ini ada di HP jenengan itu. Ya, mau nanya, kalau orang puasa di swab batal nggak puasanya, pasti ada di Google jawabannya itu. Ya. Kalau yang seperti ini keilmuan kita bisa cari dari mana. Tapi tadi yang pertama itu yang jauh lebih berat itu kebersihan hati kita. Karena ini kaitannya dengan muraqabatullah. Ya. Itu puncak tertinggi dalam Islam itu bukan Islam, bukan iman, tetapi ihsan. Ihsan yang paling berat ini. Ya. Orang bisa aja Pak Islam, rajin sholat, banyak ibadah bisa. Tetapi ketika dia sedang ada kesempatan berbuat dosa, dia begitu gampang bermaksiat, berarti dia belum punya ihsan. Karena dia merasa bebas bermaksiat seakan-akan Allah tidak menyaksikannya. Ini yang paling berat, makanya ihsan itu derajatnya paling tinggi di atas mukmin, di atas muslim itu. Nah, persiapan ilmu apa ini? Ya, ilmu bagaimana Nabi beribadah di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah SAW misalnya ketika membahas tentang sholat malamnya Nabi, itu Masya Allah, ini ada riwayat bahwa betul ya, Nabi diriwayat, semua yang meriwayatkan bahwa Nabi sholatnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat, itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Artinya apa? Aisyah ini ya dinikahi Nabi di mana? Di Madinah. Nabi sudah usianya mendekati 60 kan? Nabi usia 54 Hijrah, kemudian menikahi Aisyah. Artinya 11 rakaatnya Nabi itu di saat beliau fisiknya sudah banyak berkurang. Ya. Tapi riwayat yang lain, ya, di kota Mekah misalnya tahajudnya Nabi bisa 23 rakaat, bisa 36 rakaat, bisa 40 rakaat itu. Sampai Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang membatasi jumlah rakaat salat malamnya Nabi, faqad akhta'a, dia telah bersalah. Ya. Jadi riwayat-riwayat itu dari Aisyah kebanyakan yang 11, kenapa?
itu berarti Nabi sudah usia 55 ke atas ketika bersama Aisyah. Makanya sholat malamnya tidak sepanjang sebelumnya. Ini untuk kita agar hati-hati, tidak langsung menyimpulkan 11 rakaat sunnah, 23 rakaat tidak sunnah ini. Nah, ini masjid yang 23 berarti masjid bukan sunnah itu. Wah, ini kacau Pak kalau orang kurang referensi itu ya. Akhirnya mengkategorikan sunnah nggak sunnah itu dengan pandangan kelompoknya, bahaya ini. Ya. Kajian sunnah, kajian ghairu sunnah, ya. Kajian wajib, kajian macam-macam itu. Ya, ini. Ya. Baik, dua ini yang kita sampaikan kata waktu yang membatasi kita. Ala kulli hal, jauh lebih penting adalah tadi Pak, masuk Ramadan dengan kebersihan hati kita. Karena itu sebenarnya modal paling berharga agar aktivitasnya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekaligus pengumuman kajian hari Jumat selama Ramadan, insya Allah dirubah ke sore, kajian qibla iftar jam 5 Pak ya? Setengah 5, maghribnya jam setengah 6 ya, antara setengah 5 sampai jam 5 lah gitu ya. Nanti yang datang dulu bisa tadarus macam-macam ya. Yang jelas jam 5 sudah pasti kita mulai gitu ya, insya Allah ya. Itu informasi dari Takmir tadi nitip ke kami. Jadi kajian kita tetap berjalan di bulan Ramadan, nanti dirubah dengan format kajian qibla iftar, kemudian nanti iftar bersama di masjid ini sampai mungkin selesai sholat maghrib ya. Adapun malamnya taraweh silakan bisa di sini, bisa di tempat masing-masing. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.